Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, saudaraku, jemaah yang insya-Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis ilmu kita ini, kita tidak lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam suasana apapun. Kita hendaklah senantiasa bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita itu, Allah senantiasa memberikan kita nikmat demi nikmat. Sesuai dengan janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang aku berikan, nanti aku tambah nikmat itu. Jadi kalau kita bersyukur pada Allah, nikmat insya-Allah tak putus-putus kita terima. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, kita menyambung kaji kita yang lama tertunda, yaitu kitab Terapi Penyakit Hati karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, halaman 68, di mana sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, kita dituntut untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kita dijelaskan oleh Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Bahawa kata Allah, kamu itu sebaik-baik umat. Jadi kita umat Islam ni umat yang terbaik yang Allah telah bangkitkan di antara manusia. Cuma ada tugasnya. Supaya kita tetap menjadi makhluk yang terbaik, umat yang terbaik, maka tugas kita ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini tugas kita. Dalam satu musnad dari Urwah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke tempatku. Beliau nampak sedih sekali. Aku mengetahui dari wajahnya. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat wajah Nabi dalam keadaan sedih. Beliau merisaukan sesuatu. Beliau tak bercakap. Kemudian beliau beruduk, Rasulullah beruduk, lalu keluar.
Kata Aisyah, aku tetap tinggal di kamar. Kemudian Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, karena rumah Nabi dengan mimbarnya itu dekat sekali. Lalu beliau membaca tahmid, Alhamdulillah, dan berkhutbah. Nah, di antara isi khutbahnya apa? Rasulullah mengatakan, wahai saudara-saudara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kalian, serukanlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Jadi Allah perintahkan kepada kalian untuk menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebelum kalian berdoa kepadaku, kalau tidak, aku tidak akan menjawab. Aku tidak akan mengabulkan doa kalian. Aku tak akan mengabulkan doa kalian ketika kalian berdoa kepadaku. Aku tidak akan menolongmu kalau engkau tak minta. Dan aku tidak akan memberimu. Jamaah yang berbahagia, artinya Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, marah kepada kita apabila kita melihat satu kemungkaran, apabila kita melihat satu maksiat, tapi kita tidak berusaha untuk mencegahnya. Maka ketika itu, ma'uzubillah, Allah tak menjawab doa kita. Allah tidak mengabulkan doa kita. Dan Allah tidak memberi apa yang kita minta. Semua na'uzubillah. Semua na'uzubillah. Maka dalam hadis yang lain dikatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila engkau melihat satu kemungkaran, satu maksiat, cegahlah. Pertama dengan tangan. Maksudnya bukan nak kena tangan, bukan. Tangan ini lambang kekuasaan. Artinya gunakan power, gunakan kekuasaan. Ada kuasa ke tak ada? Tak ada kuasa. Fabilisani. Sampaikan dengan lisan lemah lembut, nasihati. Kalau power tak ada, kuasa tak ada, nasihati dengan lisan. Dengan lisan pun tak boleh, takut tersinggung, takut dia mengamuk, takut dia marah. Fabilisani. Zalika ad'aful iman. Katakan dalam hati, aku tak suka perbuatan ini dan ini selemah-lemah iman. Tapi kalau kita ada power, anak kita bermaksiat, kita sebagai orang tua ada power, gunakan. Atau anak tetangga kita tak ada power, tapi kita boleh nasihati. Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai kita membiarkan saudara kita, keluarga kita, rumah tangga kita bergelimbangan dengan maksiat sementara kita diam saja. Ma'uzubillah. Jadi sebuah rumah tangga yang bagus, sebuah masyarakat yang bagus, sebuah keluarga yang bagus ialah yang baik, maksud saya, apabila dalam masyarakat itu, dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu saling mengajak kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling bertolong-tolongan dalam perkara kebaikan dan tidak bertolong-tolongan dalam perkara keburukan. Amr Az-Zahid berkata, karena kelupaan tentang dirimu, kelalaian tentang dirimu, dan berpalingnya engkau dari Allah,
engkau akan melihat hal-hal yang membuat Allah murka. Kita melihat orang berbuat maksiat, tapi kita tak boleh buat apa-apa. Padahal kita ada power. Kita boleh bercakap, tapi kita tak boleh buat apa-apa. Itu yang membuat Allah murka. Engkau diam, tidak mengajak kepada kebaikan, dan tidak mencegah kepada kemungkaran. Engkau takut kepada orang yang sebenarnya tidak mendatangkan mudarat sama sekali kepadamu. Engkau lebih takut pada manusia daripada takut pada Allah. Imam Ahmad menyebutkan dari Qais Abi Hazim, Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai saudara-saudara, kalian membaca ayat ini dan sesungguhnya kalian meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya." Ayat yang dimaksud surah Al-Maidah 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri dan tiada membahayakan kalian orang-orang yang tersesat bila kalian mendapatkan petunjuk. Jadi ketika kita melihat orang itu bermaksiat, saudara kita bermaksiat, tetangga bermaksiat, maka kewajiban kita menasihatinya. Dan jangan takut. Karena dia tidak akan memudaratkan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innan nasa iza ra'au zalima falam ya'khudhu ala yadayhi." Sesungguhnya orang-orang itu bila menyaksikan kejahatan lalu mereka tidak bertindak, maka telah dekat siksa Allah di sisinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, sahabatku, mari kita bermulai. Ibda' bin nafsi fil bait. Kita bermula dari rumah tangga kita. Anak saudara kita, keluarga kita. Untuk kita saling menasihati di antara satu dengan yang lainnya. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ketika kita melihat anak gadis kita belum tutup aurat, kita nasihat baik-baik. Ketika anak kita barangkali laki-laki terlibat dalam dadah, kita nasihat, jangan putus asa. Sekali lagi, jangan pernah putus asa untuk memberikan nasihat. Tugas kita. Auza'i menyebutkan dari Yahya bin Abdul Qasir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila dosa itu tersembunyi, maka tidak berbahaya kecuali terhadap dirinya sendiri. Dan bila timbul ke permukaan, bila dosa itu nampak dan engkau tidak mengubahnya, maka ia berbahaya bagi kepentingan awam. Jadi kalau dia berdosa sendiri, orang tak nampak, taklah mengganggu orang. Tapi kalau depan umum dia berbuat maksiat, itu sangat mengganggu kepentingan awam. Imam Ahmad menyebutkan, Umar ibn Khattab berkata, hampir saja sebuah negeri dihancurkan, padahal ia adalah negeri yang makmur. Ia ditanya, mengapa akan dihancurkan sedangkan ia negeri yang subur? Umar menjawab, karena orang-orang yang jahat mengungguli, menguasai orang-orang yang baik.
dan orang-orang munafik telah memimpin suku bangsa di sana. Al-Auza'i menyebutkan dari Hasan bin Atiyah dari Nabi SAW bersabda, akan menang orang-orang yang jahat dari umatku atas orang-orang yang baik, hingga orang-orang yang beriman bersembunyi di antara mereka seperti orang munafik di antara kita saat ini. Dan ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Di mana orang terang-terangan sekarang berbuat jahat. Orang secara terang-terangan berbuat maksiat, kita pun tak boleh buat apa dah. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, tugas kita sebagai orang yang beriman untuk berusaha semaksimal mungkin bermula pada keluarga kita dululah. Keluarga kita dulu. Untuk menegakkan kebaikan, mengajak kebaikan, dan meninggalkan kemungkaran. Ini tugas kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Kesimpulannya, intinya kita dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, adalah kita mengajak keluarga kita, saudara kita berbuat baik, mencegah kemungkaran. Seandainya kita membiarkan kemungkaran, tidak mengajak kebaikan, alangkah malangnya nasib kita kalau Allah murka pada kita. Bila Allah dah marah pada kita, doa kita Allah dah tak kabul, permohonan kita Allah tak beri, na'udzubillah, rugi kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.